Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau bertepatan pada tahun 11 Hijriah, meninggalkan kekosongan kepemimpinan di tengah umat Islam. Umat Islam membutuhkan seorang pemimpin baru yang akan melanjutkan kepemimpinan umat dalam urusan agama dan pemerintahan. Dan dari sini jugalah menandai awal masa kekhalifahan Islam berdiri, yaitu kekhalifahan Rashidin, yang merupakan era 4 khalifah pertama yang dipilih untuk memimpin umat Islam. Perlu diketahui oleh umat Islam, kekhalifahan adalah sistem kepemimpinan, sementara Khulafaur Rashidin adalah para khalifah yang memimpin. Berikut 4 dari sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah setelah beliau wafat. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sang pemokoh Islam yang memperkuat agama setelah masa kenabian. Dan khalifah kedua Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab, seorang pemimpin visioner yang memperluas wilayah Islam dan menegakkan keadilan dengan tegas. Lalu khalifah ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal karena keteguhan dan pengumpulan mushaf Al-Quran. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, pemimpin yang bijak, menghadapi tantangan berat dan konflik internal. Setiap khalifah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Islam, membentuk pondasi yang kokoh untuk peradaban yang akan datang. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang para pemimpin yang luar biasa ini, dan bagaimana mereka membawa umat Islam menuju kejayaan. Masa kekhalifahan Rashidin merupakan periode terpenting dalam sejarah Islam, di mana negara Islam pertama kali didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, para khalifah seperti Abu Bakar, Utsman, dan Ali berhasil membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang mengutamakan prinsip syariah, seperti keadilan sosial serta kesejahteraan umat. Ekonomi pada masa ini mengalami perkembangan yang pesat, terutama adanya perluasan wilayah kekhalifahan dan penerapan kebijakan ekonomi yang adil. Sistem ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Prinsip-prinsip keadilan sosial menjadi landasan utama dalam kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini ada beberapa poin penting dalam sistem ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu prinsip keadilan sosial. Khulafaur Rasyidin sangat memperhatikan keadilan sosial dalam distribusi kekayaannya, dengan memastikan bahwa semua rakyatnya pada masa Khulafaur Rasyidin ini memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua yaitu larangan riba atau bunga. Riba atau bunga dalam segala bentuknya diharamkan dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penindasan ekonomi melalui riba. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat yaitu harta milik pribadi. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta pribadi. Namun, kepemilikan harta ini harus diperoleh secara halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan pajak dan sumber pendapatan negara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, negara memiliki beberapa sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan lain-lain. Beberapa sumber-sumber pendapatan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama adalah zakat. Selain berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial, zakat juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Yang kedua yaitu jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam, sebagai imbalan atas jaminan
keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Yang ketiga yaitu kharaj. Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah-tanah pertanian yang dikelola oleh non-muslim. Besarnya kharaj disesuaikan dengan jenis tanah dan hasil pertanian yang dihasilkan. Perdagangan dan ekspansi ekonomi. Perdagangan salah sektor yang berkembang pesat pada zaman kekhalifahan Rasyidin. Keberhasilan ekspansi budaya seperti Indonesia, Mesir, Iran, dan Afrika Utara memberikan akses terhadap jalur perdagangan internasional. Produk seperti rempah-rempah, kain, minyak, dan hasil pertanian dari daerah-daerah tersebut didagangkan di pasar-pasar besar seperti di kota Madinah, Kufa, dan Basra. Penyediaan sistem moneter. Pada masa kekhalifahan Rasyidin, saatnya terhadap penyediaan yang perekonomian, pembangunan jalan raya, pasar, dan fasilitas umum lainnya dilakukan untuk mempermudah pergerakan barang dan perdagangan. Selain itu, sistem moneter yang diterapkan pada masa ini adalah penggunaan mata emas atau dinar dan perak atau dirham sebagai alat tukar. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, sistem keuangan dan peredaran mata uang semakin instruktur dikeluarkannya koin baru yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Islam. Yang kelima ada pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam ekonomi pada masa kekhalifahan Rasyidin, terutama di wilayah yang subur seperti Mesir dan Irak. Khalifah Umar ibnu al-Khattab berinisiatif untuk mengelola tanah dengan sistem yang lebih teratur. Selain itu, ia juga memperkenalkan sistem pembagian hasil pertanian antara negara dan petani sehingga menciptakan stabilitas ekonomi di sektor ini. Pengelolaan sumber daya alam lainnya seperti air juga menjadi perhatian utama. Misalnya, pembangunan kanal-kanal irigasi di wilayah Mesir yang subur agar pertanian bisa berkembang dengan baik. Hal ini juga mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian ke pasar-pasar besar. Yang keenam, kesejahteraan sosial dan pembagian kekayaan. Pada masa kekhalifahan ini, terdapat perhatian besar terhadap kesejahteraan sosial, terutama bagi golongan yang kurang mampu. Selain zakat, pemerintah juga memberikan perhatian kepada kaum duafa atau orang miskin, anak yatim, dan janda yang menyediakan bantuan sosial. Pembagian harta rampasan perang atau ghanimah dilakukan dengan adil dan sebagian besar dari hasilnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Inilah sebab wafatnya 4 Khalifah Ar-Rasyidin, diringkas dari buku 4 Khalifah Rasul yang agung karya Imam Ibnu Katsir. 1. Sayyidina Abu Bakar bin Abu Quhafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan beliau pada tahun 13 Hijriah karena sakit, dan sakitnya adalah selama 15 hari. 2. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan beliau pada tahun 23 Hijriah karena tikaman belati dari budak Persia bernama Abi Lu'lu'ah. Setelah bertahan selama beberapa hari, akhirnya beliau wafat. 3. Sayyidina Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan beliau pada tahun 35 Hijriah, karena dibunuh oleh orang-orang yang memberontak. Mereka mengepung rumah Sayyidina Utsman selama 40 hari, kemudian masuk secara paksa untuk membunuh sang khalifah. 4. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan beliau pada tahun 40 Hijriah, karena dibunuh. Kala itu beliau hendak sholat subuh, kemudian 3 orang Khawarij datang termasuk diantaranya Abdurrahman bin Muljam. Mereka menebas pedangnya kepada Sayyidina Ali hingga beliau terluka parah, dan wafat setelah itu. Kesimpulannya, masa kekhalifahan Rasyidin adalah periode penting dalam sejarah Islam, di mana berbagai kebijakan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sistem perpajakan
seperti zakat, jizyah, dan kharaj, serta perkembangan sektor perdagangan dan pertanian. Merupakan bagian dari upaya besar untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan dan adil. Ekonomi pada masa ini juga memperlihatkan hubungan yang erat antara agama, negara, masyarakat, yang menghasilkan kemakmuran dan stabilitas ekonomi.